10 tahun yang lalu, si ayah yang speed parah mencoba menghibur anaknya yang berumur 6 tahun. Dia tinggal bersamanya sebelum meninggal. Si ayah berkata, akan bermain petak umpet yang sangat lama kali ini. Tunggu sampai kamu menipelin ulang tahun 10 kali sebelum kamu boleh bertanya kepada ibumu di mana ayah bersembunyi. Selama periode itu, kamu akan merindukan ayah. Itu tidak masalah. Ayah akan menggunakan sihir untuk mewujudkan impianmu. Saat kamu melihat foto ayah akan melihatmu secara diam-diam. Apakah kamu patuh? Saat kamu sudah tumbuh dewasa, jagalah ibumu dengan baik. Kamu harus membuatnya bahagia. Kamu gak boleh menangis. Lalu anaknya sekarang sudah menjadi dewasa, lalu berkata, saya menemukanmu ayah di ruang kerja, di depan halaman buku. Dalam foto dan kenangan saat kecil, saya menemukanmu dalam kehidupan ibuku. Permainan sudah berakhir, saya menang. Sekarang bolehkah saya menangis? Bocil ini melihat sesuatu yang mencurigakan. Dia lalu bilang apabila cowok itu mengambil sesuatu, tapi polisi nggak percaya dengan perkataan si bocil. Akhirnya si bocil pun pakai rencana B. Dia coba membawa daging dan menunjukkannya ke kasir sebelum si cowok itu berhasil pergi. Dia mau memperagakan sulap, nantinya dagingnya itu bisa pindah ke orang lain katanya. Polisi jadi penasaran di belakang sana. Permainan sulap pun segera dilakukan setelah ngucapin mantra simsalabim. Langsung saja dagingnya itu pindah ke dalam jaket si cowok. Itu adalah daging yang mau dicuri si cowok tadi. Akhirnya cowok itu ditangkap oleh si polisi. Tapi sayangnya gak ada yang kasih like pada si bocil cewek ini. Setiap hari si bocil pulang sekolah naik mobil ibunya. Si bocil senang sekali karena banyak hiasan yang selalu baru. Si ibu bekerja sebagai supir taksi tuh. Sore itu si bocil tidak melihat ibunya tuh. Ternyata ban mobilnya perlu diganti karena bocor. Habis itu si ibu malah pergi ke pantai. Ternyata dia mau kasih kejutan buat anaknya, yaitu pasir pantai. Sekian tahun pun berlalu, sekarang si bocil udah dewasa tuh. Sekarang dia jadi supir taksi. Hari itu dia mau kasih kejutan buat ibunya. Si ibu langsung memeluknya. Kalau kamu sayang ibu, klik like dulu ya. Gerakan awalnya kan adalah menarik mata, tapi kok tiba-tiba gerakannya jadi berubah tuh. Jadi menarik mulut dan sebagainya. Semakin banyak bocil, gerakannya mulai berubah-ubah. Tapi bocil-bocil ini terlihat senang sekali saat bermain gerakan ini. Sempat ada gerakan cemberut juga. Lalu tiba-tiba si bocil cowok ini menarik matanya. Dan bagusnya kali ini gerakannya tidak berubah lagi tuh. Akhirnya gerakannya sama dengan yang awal ya. Bisa gitu ya. Restoran ini lagi ngasih promo tahu gratis. Si nenek langsung ngambil tahu sebanyak-banyaknya. Si cucu pun ikutan ngambil tahu banyak juga. Si ibu cuma ngambil tahu secukupnya saja. Tahu yang diambil harus habis. Kalau masih ada sisa maka harus bayar tuh. Si cucu dan si nenek mulai kekenyangan deh. Lalu tahunya disimpan pakai tisu. Si cucu malah membuang tahunya ke tong sampah. Si nenek malah ngasih jempol tuh. Si ibu jadi kesal deh. Lalu dia mulai makan tahu dari tong sampah. Si cucu langsung menyesal sambil menangis. Pelajaran dari si ibu adalah supaya tidak buang-buang makanan. Akhirnya si cucu pun ikutan makan tahu deh. Kok bisa ya ada bocil terjatuh ke dalam pipa kecil ini? Si bocil sudah terjebak sekitar 12 jam. Lalu tim penyelamat berpikir gimana sih cara menolongnya? Mereka pun mulai menggali tanah di sekitarnya. Tapi proses seperti ini akan butuh waktu yang lama. Orang tuanya sekarang mulai khawatir dan takut kehilangan anaknya. Tiba-tiba anak laki-laki ini menawarkan dirinya. Dia akan berusaha untuk bisa menolong si bocil itu. Lalu tali pengaman pun mulai diikatkan pada tubuhnya. Terus diturunkan ke dalam pipa yang kecil dan gelap itu. Semua orang sekarang mulai cemas dan menanti aksi ini. Dari bawah pun lalu terdengar suara untuk menarik talinya ke atas. Syukurnya si bocil berhasil dibawa naik juga. Semua orang sekarang jadi lega dan bersyukur karenanya. Kalau kamu suka dengan anak ini, klik like dulu ya.